Yuk kita buka next slide. Panggilan. Menjadi seorang revival organizer adalah penggelar karpet merah. Kita menggelar karpet merah, mungkin kita nggak akan pernah kelihatan. Tapi ini cinta kita, ini persembahan kita di hadapan Tuhan. Next, kita cepat aja ya. Salah satunya di Alkitab itu sangat banyak diceritakan tentang orang-orang yang mengorganize. Di masa-masa krisis, di masa-masa sulit. Tapi juga mereka yang mengorganize, mereka yang memanage segala sesuatu bahkan di masa-masa kelimpahan. Ya, salah satunya adalah Yusuf, Kejadian 41 ayat 34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan manajer-manajer atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kita adalah Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Artinya kita adalah orang yang bisa memanage lawatan. Kita adalah orang yang dipanggil untuk mengatur lawatan, memanage, mengorganize dari lawatan. Bukan hanya di saat-saat waktu kita bisa kumpulin 10.000 orang, 20.000 orang dengan gampang. Bahkan di waktu kelimpahan, waktu kekurangan, di masa pandemik pun kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk mendatangkan lawatan. Amin. Contohnya gimana? Waktu pandemi ini mulai, mungkin gaya revivalnya ini beda. Gaya lawatannya ini beda. Kalau dulu kan kita kumpulin orang, kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Ini gayanya beda. Tiba-tiba Tuhan punya selera baru. Tuhan punya cara baru. Tuhan berikan kepada kita strategi-strategi yang baru. Amin. Salah satunya ya, Tuhan itu bilang semprot disinfektan dari rumah ke rumah. Jadi itu pembawa-pembawa lawatan ini benar-benar semprot disinfektan dari rumah ke rumah. Disitulah kita bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Disitulah kita bisa memberkati jiwa-jiwa dan banyak orang terima lawatan. Seringkali di dalam lawatan yang terima lawatan bukan cuma jiwa-jiwa. Bahkan kita sangat diberkati dengan cerita mereka, dengan sentuhan Tuhan, lawatan Tuhan buat setiap mereka, itu kita yang diberkati. Ya, seperti Yusuf, tugas kita adalah memanage lawatan, masuk dalam ketepatan cara dan waktu Tuhan. Next. Yang kedua, Musa. Musa ini memimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan. Kira-kira 2 juta. Dia gak bisa memimpin sendiri. Dalam revival organizer ini, dalam kita memanage lawatan, tadi udah dibilang kita butuh yang namanya tim. Apa yang Musa lakukan? Tuhan berfirman, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu sebagai pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Bahasa Inggrisnya bilang gini, and then you need to keep a sharp eye out for competent men. Kita harus lihat orang-orang di sekitar kita, mana orang yang cocok. Coba next lagi, satu lagi. Ini Daud. Daud itu mengepalai pasukan. Dia mengatur, 1/3 ada di bawah Yoab, 1/3 di bawah Abisai, 1/3 lagi di bawah Itai. Mereka punya tugas yang berbeda-beda. Nah, pada waktu kita mengorganize, tempatkan pemimpin-pemimpin di setiap bidang. Kita cepat next. Nah, ini gambar, ini sebuah gambar ya. Tadi yang diceritain oleh Lydia, mungkin gambar ini bisa menceritakan dengan tepat. Hari itu dijejer semua, ada bebek, ada monyet, ada penguin, gajah, ikan, ada itu apa sih, anjing laut, apa singa laut sama anjing. Lomba panjat pohon. Kira-kira yang menang siapa? Kira-kira yang menang monyet doang.
Ikannya sedih, lihat sebelahnya ya. Ikannya sedih, kenapa dia nggak bisa panjat pohon? Jadi kita butuh menempatkan setiap orang pada tempatnya. Itu sebuah kekuatan dari tim. Ya, itu kekuatan dari tim. Tadi udah dijelaskan, jadi kita next aja, ini memperkuat aja. Next, oke. Pada waktu kita mau buat acara, nah ini nggak usah dijelaskan, mungkin ini biasa ya, ini pengetahuan umum. Kita definisikan dulu 5W dan 1H. Panitianya siapa, siapa yang hadir, siapa pembicara, dan ini bisa kita lakukan ya semuanya. Dengan kita punya ini, kita bisa lebih membreakdown apa aja yang kita lakukan. Ini adalah tim-tim yang perlu kita persiapkan untuk yang namanya kita menyiapkan sebuah lawatan. Yang pertama tim manajerial. Ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara yang mungkin banyak bekerja di bidang-bidang yang data, persiapan, struktural dan semuanya. Seperti menghubungi kontak person, membuat pembagian tugas, cek setiap persiapan tim, menentukan lokasi dan itu semuanya. Next. Nah, ini ada tim yang namanya tim jiwa-jiwa. Ya, yang pertama saya rindu gini, kita sama-sama menangkap saya cocok di mana ya? Gitu. Itu yang pertama ya. Coba identifikasikan dengan diri kita, saya cocok di mana ya? Tadi ada tim manajerial tuh, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau mau jadi ketua, yang pertama kita boleh balik lagi, sorry. Kita harus punya yang namanya leadership. Kita bisa bagi tugas, kita bisa mendelegasikan tugas. Seringkali pemimpin-pemimpin yang belum dewasa mau mengerjakan semuanya sendiri. Begitu coba dikerjakan sendiri, sanggup? Nggak sanggup, karena akan berantakan semua. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan berpikir kita bisa mengerjakan semuanya sendiri. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris adalah orang-orang yang berhubungan dengan data-data. Yang teliti, yang bisa membreakdown banyak hal ya, dengan intelektual itu masukin ke sekretaris. Bendahara adalah orang yang bisa money management. Gimana sih dengan uang yang ada semua harus cukup. Ya. Mari identifikasikan diri kita, saya bagus di mana ya, dan mulai pikirkan, oh di tempat saya si ini bagus ini, si ini harusnya jadi ini. Next. Nah, tim jiwa-jiwa. Tim jiwa-jiwa yang pertama tentukan target. Kalau mau targetnya pelajar berarti ke sekolah-sekolah. Kalau mau gereja-gereja bisa ke gereja-gereja, panti asuhan, anak jalanan. Selain itu harus mengurus surat izin. Kalau mau masuk sekolah-sekolah harus surat izin ke Diknas. Kalau mau masuk ke gereja-gereja bisa bekerja sama dengan Bimas Kristen. Di setiap kota atau provinsi itu ada Bimas Kristen. Nah, kita harus tahu jalurnya. Seringkali lobbying yang kita lakukan tidak berhasil. Kenapa? Karena kita belum tahu jalurnya. Kenali jalurnya. Ya. Terus pastikan transport jiwa-jiwa. Next. Nah, ini produksi. Produksi ini melingkupi sound system, alat-alat musik, kemudian tempat, jalur, dan itu semuanya bagian dari produksi. Ini enggak simsalabim ada. Ini semuanya harus dipersiapkan, harus dihitung berapa watt yang kita butuhkan. Kita sebagai revival organizer kenali segala sesuatu secara teknis. Supaya kita nggak dibohongin dan kita nggak miss gara-gara gini ya, pengkhotbahnya udah sangat diurapi tapi suara nggak sampai belakang. Ya, siapkan sungguh-sungguh. Terus kemudian perhatikan waktu loading dan semuanya nanti ini akan dibagikan. Next. Tim doa. Ada yang namanya tim doa. Tadi kalau kalian punya talenta untuk mendengar suara Tuhan, lebih banyak di roh, bisa ambil yang namanya tim doa. Ini kita lakukan pemetaan, peperangan, terus kemudian puasa, naik ke tempat tinggi, doa keliling. Nanti ada lagi ya perlengkap pelajaran-pelajaran tentang ini. Tapi ini yang harus dilakukan.
Kalau kita mau bikin KKR bukan di tempat kita, di tempat lain, kita butuh bangun yang namanya pasukan doa. Kenapa? Karena doa inilah yang menentukan seberapa keberhasilan dari KKR. Seberapa lawatan, seberapa Tuhan bisa mencurahkan, sangat bergantung dengan doa-doa ini. Next. Ini acara tadi udah dibahas ya. Kita buat rundown, kemudian menghubungi pembicara, MC, icebreaker, dan semuanya. Nah, nomor 11, ini khususnya nomor 11, ini tentang gimmick atau suasana. Seringkali untuk membuat acara, orang-orang itu kita perlu membangun suasana. Membangun suasana itu seperti membuka gerbang. Membuka gerbang hati, membuka gerbang lawatan, seringkali kita butuh dengan suasana. Ini mempersiapkan tim musik dan tarian atau tim mesbah, tim penyembahan. Ya, mulai dari latihan, doa, siapkan tarian, kita peperangan rohani, kemudian siapkan jumlah penari, jumlah pemusik, tentukan jadwal, tentukan tarian. Tapi kenali tarian-tarian yang Tuhan suka. Kenali musik-musik yang Tuhan suka, itu akan sangat menolong kita. Next. Ya, ada tim konsumsi, tadi udah dijelaskan. Untuk konsumsi ini secara teknis ada 2 bagian. Yang pertama kita bisa masak sendiri, yang kedua kita bisa pesan. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan budget. Tapi inti dari semuanya adalah, ini nanti bisa dipelajari lagi ya. Tapi inti dari semuanya adalah kita adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Dan itu gak pernah bisa instan. Kita butuh tim, kita butuh bangun banyak tim, kita butuh berkoordinasi. Seringkali ada satu yang mau lebih menonjol, ada satu yang mau kemana-kemana. Kita sebagai revival organizer, kita adalah orang yang Tuhan panggil untuk menyatukan segala sesuatu, untuk meramu segala sesuatu. Ya, yang si A mempersembahkan sayur, yang ini daging, kita adalah orang yang meramu sehingga itu menjadi sebuah hidangan di hadapan Tuhan.